inspiratif dari salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Dukuh Sayangan, RT 1 RW 2, Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto. Ia bernama Ahmad Komari, terlahir dari keluarga sederhana dari pasangan yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani. Bukan hal yang mudah anak keempat dari 5 bersaudara ini menjalani kehidupannya demi meraih cita-cita di tengah keterbatasan yang ada. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Terima kasih untuk waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancara oleh saya. Langsung saja nih, Mas. Oh iya, Mbak. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Saya minta tolong ceritakan pengalaman kehidupan jenengan sejak kecil sampai di posisi sekarang ini. Gimana ya, Mbak? Kalau menceritakan pengalaman dari kecil sampai besar itu kadang saya malu, tapi kadang saya juga bangga, Mbak, dengan diri saya. Ya, pengalaman saya itu dari kecil itu kalau dibilang hidup ya hidupnya agak susah, Mbak. Soalnya gini, dari kecil saya itu berasal dari keluarga yang sederhana. Bapak dan ibu saya itu pekerjaannya buruh tani. Saya dari punya 5 saudara. Yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, dan saya juga laki-laki, dan adik saya perempuan yang kelima. Yang pertama itu lulusannya SMP, yang kedua juga SMP, yang ketiga tamat SMA. Sebenarnya sempat kuliah tapi mungkin karena kekurangan biaya jadinya tidak lulus. Dan untuk saya sendiri, saya alhamdulillah bisa lulus dengan predikat S1, dan adik saya juga S1. Untuk memulai S1 itu dibutuhkan perjuangan yang sangat ekstra, Mbak. Saya dari kecil itu sudah bekerja keras. Saya tuh SD kelas 4 itu punya uang sedikit dari fitrah tetangga, itu saya belikan kelinci. Nah, saya ternak kelinci dari kelas 4 SD. Jadi saya pandai-pandai mengatur waktu, saya belikan kelinci. Ya, saya ternak di rumah. Alhamdulillah ya lumayan bagus ternakannya. Ya, karena di SD itu saya itu sering nunggak kalau membayar SPP. Kalau zaman dulu masih membayar SPP. Saya tuh sering nunggak, itu namanya. Kemudian bapak ibu guru saya itu menganjurkan kepada saya dan teman-teman saya yang sering nunggak SPP itu untuk membuat surat keterangan tidak mampu ke kelurahan itu loh, Mbak. Nah, mendengar kata itu, tetangga saya, teman saya itu langsung bilang ke orang tuanya, dan orang tuanya langsung ke kelurahan. Lah, saya itu lucu, Mbak. Saya itu masih ini gini, Mbak. Waktu itu saya itu pulang, saya itu nangis ke orang tuanya, orang tua saya. Saya itu menangis untuk orang tua saya itu supaya tidak mencari surat keterangan tidak mampu ke kelurahan itu loh, Mbak. Saya bilang ke orang tuanya, orang tua saya itu, Pak, Bu, saya itu memang miskin, tapi jangan sampai dimiskin-miskinkan. Tidak apa-apa saya miskin, tapi jangan sampai miskin. Dengan perkataan saya itu, orang tua saya itu sampai sekarang masih ingat betul dengan saya. Nah, mungkin itu yang bisa, bukan saya membanggakan diri ya Mbak. Itu saya itu bangga walaupun miskin, tetapi tidak mau dimiskin-miskinkan, seperti itu, Mbak. Nah, setelah itu saya ya cuma terus berusaha yang ya memelihara kelinci. Kemudian nanti setengah tahun saya jual untuk membayar SPP dan buku-buku dan keperluan yang lainnya. Kalau usia SD, Mas, tadi ya? di SD saya masih ingat itu kelas 4, 5. Sejak SD itu udah rasanya udah berusaha untuk mencari uang sendiri, nggih? Iya ya.
Ya bagaimana Mbak? Soalnya karena 5 bersaudara tadi 5 nggih. bersaudara juga Jadi, karena keadaan orang tua iya. juga tidak ada. Kalau pulang SD itu sekitar jam 12 pulang ya sholat makan seadanya kemudian ngarit Mbak. Ngarit sampai jam setengah 2, kemudian setengah 2 mandi lagi sholat bukan sholat itu apa? Sekolah ke madrasah. Oh iya, madrasah. Madrasah diniyah itu. Nggih. Ya sampai setengah 5 saya olahraga. Begitu rutin waktu SD itu. Kemudian saya bisa lulus walaupun dengan nilai yang pas-pasan dong. Nilai saya itu saya tidak terlalu pandai, itu saya jujur saya. Kemudian SMP itu saya memelihara kambing. Oh, ganti hewan. Iya, agak besar lagi wong tingkatan saya juga Iya. pas SMP Kebutuhannya lebih besar lagi. Iya, gitu lah. Memelihara kambing ya untuk kepentingan kebutuhan saya di SMP ya, beli buku ya, SPP dan yang lainnya. Tidak seperti sekarang sekolah masih gratis Mbak. Kalau dulu saya itu masih bayar SPP. Iya. Kalau pas testing itu masuk kelasnya terakhir, karena kalau pagi itu saya harus minta tanda tangan ke kepala sekolah dulu. Oh, seperti surat Kalau belum bayar itu tidak diberikan, boleh mengikuti. ya boleh mengikuti ujian. selama saya belum memelunasi pembayaran dengan syarat meminta tanda tangan setiap ke kepala sekolah setiap harinya Mbak, setiap pagi. Setiap pagi. Nah seperti itu ya. SMP itu saya malah sering aktif ke sawah Malah. ya, bantu orang tua. Jadi Ya pulang sekolah gitu Mas, terus Iya, pulang pulang sekolah sekolah. langsung iya bantu sawah ya apa? Misalnya Ya. apa kalau ke sawah itu? biasanya Ketika SMP. ya, kalau ke sawah itu nyorok Mbak. Tetangga saya itu sampai sekarang pun masih ingat, wah di amat iki wis cilik kayak masih kecil aja udah bisa nyorok gitu. Orang Nyorok kecil itu yang itu loh, membersihkan rumput. yang membersihkan rumput pakai Oh. alat sorok itu Mbak. Oh, iya. Ya kalau musimnya itu airnya gatal Mbak, wah bisa dibayangkan lagi Mbak, repot itu. Kalau tuh nyemplung ke sawah, Iya. udah besoknya sekolah itu kaki saya itu bentol-bentol. Saya tuh ke sekolah sampai bawa balsem Mbak. Nah, teman saya itu pada gimana ya, Kebauan. pada kebauan. Siapa ya bawa balsem itu? Ya saya cepat senyum malu. Nah, kaki saya kalau tidak diberi balsem ya nggak kuat, gatal Rasanya gatal sekali. Itu karena air Iya. air yang di sawah itu tadi. Iya, ada yang di sawah. Ya akhirnya saya juga bisa lulus SMP. Setelah SMP ya jujur saja nilai saya itu juga pas-pasan. Ya gimana lagi ya, yang penting sekolah. Iya. Karena fasilitas juga tidak, Tekadnya kuat ya. tekad sekolah tuh. Walaupun ya maksudnya di tengah keterbatasan, maksudnya orang tua juga penghasilannya tidak menentu. Iya. Tapi dengan tekad yang kuat tetap mau belajar pokoknya harus sekolah seperti itu Iya. nggih. Ya, lanjutkan lagi ya Pak. Nggih. Nah setelah SMP itu saya mendaftar di sekolah SMA negeri. Saya itu tidak bilang orang tua saya kalau saya itu mendaftar di SMA. Kalau bilang sudah pasti tidak diizinkan karena sudah tidak ada biaya. Nah saya SMA itu saya sebenarnya juga malu Mbak. Teman-teman saya itu pakai sepeda motor, naik bis, sedangkan saya untuk naik bis saja untuk bayar angkot nggak mampu Mbak. Saya itu pakai sepeda ontel. Ya karena malu, sepedanya saya itu tidak saya parkirkan di sekolahan, tapi di tempat saudara yang agak jauh dari sekolahan. Kemudian saya berjalan kaki ke sekolah itu tiap hari seperti itu. Seperti itu. Ya sekolah SMA ya alhamdulillah juga lulus walaupun dengan nilai yang pas-pasan juga Bang. Itu berarti sekitar tahun berapa ya Mas? Kalau SMA itu saya lulusnya 2007. 2007. Setelah 2007 SMA itu saya tekad saya ingin kuliah. Saya itu malu kalau nggak kuliah sama diri saya sendiri. Akhirnya saya itu mendaftarkan SMPTN di UNS. Yang seleksi bersama itu. Ya seleksi bersama. Ya dengan kecewa tidak diterima. Tidak lolos. Tidak lolos. Lah sebenarnya masih ada kesempatan di Swadana. Nah waktu itu saya tidak punya biaya sepeser pun Mbak. Jalur mandiri itu ya Mas? Jalur mandiri itu saya tidak ikut. Sebenarnya saya ditawari tim seleksi untuk ikut pasti keterima, tapi saya tidak mendaftar karena biayanya ya mahal. Iya. Ya dengan kecewa saya berhenti sekitar 1 tahun lah.
Ya satu Jadi tahun setelah lulus SMA berhenti dulu 1 berhenti. tahun. Ya ke sawah itu. Saya punya modal dikit ya sambil utang-utangan ya saya beli sapi. Kemudian selagi memelihara sapi saya juga ke sawah ya buruh apa saja. Buruhnya ya saya pernah juga ngelaktor, pegang traktor itu loh Pak. Nah, Bantuin traktor membajak di ya, sawah itu membajak sawah itu. sawahnya. setelah membajak sawah itu saya Pak sorenya ngarit untuk memelihara, untuk memberi makan sapi. Alhamdulillah setelah 1 tahun pembukaan SNPTN lagi saya ikut lagi. Ya dengan kecewa SNPTN saya tidak diterima, Lulus lagi. tidak lolos seleksi lagi. Akhirnya saya punya tekad untuk ikut yang mandiri, Oh yang iya, swadana jalur itu loh. mandiri. Ya, Iya, yang iya. swadana. Saya ikut itu, saya akhirnya keterima di jurusan PGSD. Ya, kemudian saya keterima, pulang itu bilang sama orang tua saya, Pak, saya lolos seleksi SNPTN, pengen kuliah saya Pak. Wah orang tua saya bilang, lah yang kowe kuliah biayanya dari mana? Kok ngendi le? Lah duwene Pak anu duwene gur sapi siji kae piye? Nah, waktu itu biayanya 7.200.000. Biaya untuk jalur mandiri tadi ya. Jadi pendaftaran, iya, iya. itu untuk biaya gedung Awal, biaya biaya awal awal. dan 1 semester. Nah kalau 1 semesternya sekitar 2.400.000. Orang tua saya kaget, Iya. bapak saya itu. Lah kalau ini itu mungkin bisa tuh punya sapi. Iya, pas pertama. Ya awalnya. pertama, lah Tapi kemudiannya untuk semesterannya. semesterannya bagaimana? Kok setiap harinya bagaimana? Iya. Repot sih gini. Kemudian punya prinsip kalau Allah itu sugih. Kalau niat kita Allah Maha baik, Kaya. iya makanya Mbak. Kalau niat kita baik, Allah pasti akan memudahkan. Dengan segala cara saya kuliah sambil kerja di sawah. Saya bisa lulus kuliah. Perjalanan saya itu panjang untuk sampai lulus kuliah. Teman-teman setelah kuliah di kos, hari Sabtu Minggu bisa liburan, bisa istirahat cari ya main di sana. Saya itu tidak pernah ada waktu untuk bermain. Saya langsung pulang sekolah ke sawah, kemudian untuk mencari biaya tambahan untuk biaya semesteran seperti itu. Dan alhamdulillah saya itu lulus tepat waktu 4 tahun pas dengan segala keterbatasan, walaupun dengan IPK-nya ya juga pas-pasan Mbak, tidak terlalu tinggi lah ya, tapi juga tidak terlalu rendah, tidak terlalu memalukan, Rata-rata lah. lah rata-rata lah Mbak. Iya. Ya itulah perjuangan dan lulus tahun 2012. Sebelum lulus pun ada tawaran dari teman saya untuk WB, dan sekarang saya WB Wiata Bakti di SDN 02 Papan. Sampai sekarang pun saya ya disyukuri saja masih WB. Ikut seleksi CPNS sudah 4 kali. Berarti sejak lulus kuliah, Tidak lulus kuliah terus ikut seleksi Ya. ini udah keempat kali. sudah keempat kalinya, dan ini sudah tidak ada CPNS ya. Ya, Tahun ini ada, saya sudah mendaftar peluang P3K ya di SD saya itu, SD 02 Papan itu. Ya mohon doanya ya Mbak untuk P3K ini saya lolos Amin. seleksi, saya bisa diterima jadi P3K ini ya. Amin. Lah, Iya. Semoga itulah, diberi Mbak. kelancaran. Amin Mbak. Itulah pengalaman saya waktu kecil. Mungkin kalau diceritakan wah panjang sekali Mbak. Nggak, itu inti-intinya saja. Iya. Dari kecil sampai sekarang ini ya seperti itulah cerita perjuangan hidup saya Mbak. Oke. Terus selanjutnya itu tadi kan ceritanya setiap pulang sekolah terus langsung kerja untuk cara-caranya menambah ada penghasilan lah untuk ya untuk memenuhi kebutuhan untuk bayar sekolah dan lain sebagainya. Terus kalau selain aktivitas lainnya, nah selain jenengan sekolah dan ke sawah, mungkin ada aktivitas lainnya? Ya aktivitas apa ya Mbak? Kayak ya Misalnya di masyarakat? oh atau di seperti masyarakat. itu? Di masyarakat itu saya juga terlibat aktif
di Karang Taruna. Yang namanya hidup di desa itu kita tuh harus saling sayuk rukun, gotong royong, ya masih terikat sama gotong royong, kebersamaannya masih tinggi, Pak. Saya ikut aktif di Karang Taruna Sayangan RT 01 itu. Saya memang tidak pernah jadi ketua Karang Taruna, Pak. Saya selalu jadi wakil. Karena keterbatasan saya ya ekonomi, ya waktu, jadinya saya tidak peluang lah. Tapi dalam event-event penting saya itu selalu dikedepankan. Contohnya event 17-an. 17-an itu saya jadi ketua pelaksananya, Pak. Selama ya kurang lebih saya sudah 2 kali. Saya itu membuat event yang lumayan menggelegar, besar lah. Membuat panggung, mementaskan itu grup band Cosplus 2 kali yang sangat megah, Mbak. Itu di tingkat RT atau RW ya, Mas? Tingkat RT itu, Mbak. Oh, RT. Tingkat RT. Ya, kemudian dari keterbatasan itu berkat kerja keras bisa terlaksana, Mbak. Itu di tingkat masyarakat. Terus kalau di bidang keagamaan, Mas? Mungkin Di bidang ada, keagamaan, pengalaman apa? pengalaman saya pernah menjadi, dan bukan pernah, Mbak, saat ini masih menjabat sebagai wakil ketua pemuda Muhammadiyah. Ya itu untuk kegiatan keagamaan, Mbak. Ya kita itu hidup ya tidak melulu soal materi saja, tapi juga akhirat juga lah, Mbak. Saya aktif di bidang organisasi kemuhammadian dan juga di masjid. Takmir seperti itu Ya, ya? seperti Pengurus takmir di masjid ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih menjabat sebagai pengurus takmir di masjid desa saya, Mbak. Jadi banyak pengalaman nggih. Ya, alhamdulillah, Mbak. Kahanan. Itu. Maksudnya tadi dari sejak SD sampai kuliah bahkan sampai sekarang dengan begitu banyak maksudnya di tengah keterbatasan tapi tetap ada tekad itu tadi yang belajar sekolah walaupun Ya, Pak. jaraknya orang tua mungkin mendukung yang iya, tidak mendukung ya iya. Iya. Maksudnya ya Mendukung mendukung, semua, iya. ya mendukung anaknya untuk sekolah tapi kan karena keadaan nggih, Mas. Iya, Keadaan yang ya itu tadi ekonomi mungkin kurang gitu nggih. iya. Nggih, itu saja, Mas. Mungkin untuk wawancara kali ini terima kasih untuk waktunya. Oh iya, Kalau Pak, sama-sama. boleh untuk closing boleh kasih pesan-pesan Wah. atau apa ya, motivasi atau falsafah hidup jenengan gitu yang bisa buat jadikan motivasi untuk yang lain. Motivasi saya itu semangat dan kerja keras. Di dunia ini jangan pernah bilang impossible. Selalu berpikir positif, segala sesuatu bisa terjadi. Yang banyak maksudnya gini, banyak cerita anak petani sukses, anak tukang becak kumlot, banyak sekali cerita seperti itu, Pak. Jadinya kalau kita bisa memotivasi sendiri, kerja keras, yakin apa yang ada di dalam pikiran kita, harapan kita, cita-cita kita bisa tercapai dengan kerja keras dan tidak lupa selalu meminta kepada Allah untuk dimudahkan segala urusannya. Pasti ada jalan untuk meraih kesuksesan. Oke, terima kasih untuk waktunya nggih, Mas. Terima Oh, iya. kasih udah mau berbagi pengalaman. Ya, Pak. Itu saja cukup. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas. Iya, Mbak. Salam sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal penting yang bisa kita peroleh dari cerita pengalaman narasumber tadi, yaitu Mas Ahmad Komari. Dilihat dari perspektif nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Dari nilai dasar akuntabilitas, indikatornya yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab beliau sebagai guru dan juga sebagai petani. Ketika pagi hari saat untuk sekolah,
dia mengerjakan tugasnya sebagai guru, kemudian setelah itu pulang dari sekolah istirahat, sore harinya ia melakukan tanggung jawabnya yaitu sebagai petani untuk menggarap sawahnya. Kemudian indikator yang kedua yaitu kepemimpinan. Ini dibuktikan dengan masuknya ia dalam Karang Taruna, dalam kegiatan Karang Taruna. Meskipun bukan sebagai ketua Karang Taruna, tapi ia selalu ditunjuk sebagai ketua kegiatan. Setiap ada kegiatan, ia selalu menjadi yang terdepan. Seperti itu kepemimpinan. Selanjutnya adalah nilai dasar yang kedua yaitu nasionalisme. Untuk nasionalisme, indikatornya yang pertama religius. Religius ini dilihat dari prinsip yang diungkapkan oleh narasumber tadi, bahwa mengatakan jangan menyerah, intinya Allah itu maha kaya. Jika ada niatan baik, pasti Allah akan memudahkan, seperti itu. Jadi keyakinan beliau tentang ketuhanan, tentang Tuhannya atau tentang Allah. Kemudian yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras ini dilihat dari kisah beliau sejak kecil, ia berusaha untuk mencari tambahan penghasilan untuk membantu biaya sekolahnya sendiri. Selanjutnya adalah nilai dasar yang ketiga yaitu etika publik. Untuk etika publik ini indikatornya dengan menjalankan tugas secara profesional. Maksudnya di sini membagi waktu antara pekerjaannya sebagai guru dan juga kewajibannya sebagai petani untuk menggarap sawahnya tadi. Kemudian indikator yang kedua menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ini terlihat dalam kegiatan Karang Taruna. Ia mengadakan sebuah event, dan ketika mengadakan event misalnya Agustusan, itu sejak bulan Juni sudah memulai mengedarkan proposal dan lain sebagainya, bekerja sama antara pengurus remaja dengan pengurus RT maupun dengan warga setempat agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah untuk nilai dasar ASN yang keempat yaitu komitmen mutu. Untuk komitmen mutu indikatornya yaitu efisiensi, di mana narasumber Mas Ahmad Qomar ini mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya, tidak pernah boros. Jadi ia pergunakan uang yang ia hasilkan dari bekerja itu ia gunakan untuk kebutuhannya, terutama khususnya untuk sekolah tadi. Selanjutnya adalah nilai dasar yang kelima, anti korupsi. Indikator yang masuk yang pertama adalah mandiri. Sejak kecil sampai dewasa pun ia tidak bergantung pada orang tuanya untuk biaya pendidikan. Ia ikut berusaha mencari tambahan penghasilan untuk membiayai sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah indikator sederhana. Kehidupannya yang sederhana, terlahir dari keluarga sederhana, makan, minum, berpakaian seadanya. Jadi tidak boros, intinya seperti itu. Itu tadi beberapa hal yang bisa kita ambil dari kisah Mas Ahmad Qomari. Kemudian untuk pesan-pesannya, pesan yang beliau sampaikan tadi, semangat dan kerja keras. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kerja keras dan selalu meminta pada Allah, pasti Allah akan memudahkan semuanya. Sekian dan terima kasih.